Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman. Terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan waktu mengikuti info session kali ini. Perkenalkan, saya Mirna Andriani sebagai moderator dalam info session kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang info session mengenai kelas reguler nasional dan kelas reguler internasional di Wardaya College. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Ibu Mia Hilda sebagai guru kimia di Wardaya. Selamat siang, Bu Mia. Halo, selamat siang, Bu Mirna. Oke, udah siap ya, Bu ya? Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Mirna. Baik Bapak Ibu serta peserta webinar di siang hari ini, izinkan saya untuk share screen memaparkan materi di siang hari. Oke, Bu Mirna, apakah slide show saya sudah terlihat? Share screen saya sudah terlihat? Maaf, Ibu masih di mute. Sudah terlihat? Oke, siap. Udah terlihat Ibu. Sorry. Oke, terima kasih banyak Bu Mirna. Baik, selamat siang Bapak Ibu peserta webinar di Info Session kelas reguler nasional dan internasional yang diadakan oleh Wardaya College. Nah, gimana kabarnya nih Bapak Ibu serta peserta semuanya? Baik ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa ada kekurangan suatu apapun. Oke, hari ini Wardaya College mempersembahkan info session kelas reguler nasional dan internasional. Jadi Wardaya College adalah merupakan sebuah tempat untuk bimbingan belajar, dan di Wardaya College memiliki sebuah moto adalah a get to the top universities and scholarship in the world. Wardaya College didirikan oleh Bapak Dr. Anton Wardaya MS. Kemudian Wardaya College merupakan pusat pendidikan terdepan di Indonesia yang berlokasi di Jakarta Barat. Jadi Bapak Ibu selain bimbingan belajar, Wardaya College merupakan pusat pendidikan terdepan yang ada di Indonesia. Sebelumnya Wardaya College bernama Eureka dan dibakukan menjadi Wardaya College pada tanggal 17 Februari 2013. Visi dan misi dari Wardaya College, visi memajukan pendidikan Indonesia yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi dari Wardaya College yang pertama adalah menjadi pusat konsep dan olimpiade. Yang kedua adalah mempersiapkan siswa-siswi menuju universitas unggulan dan beasiswa baik dalam maupun di luar dan dalam negeri. Yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan pendidikan. Wardaya College juga telah bekerja sama dengan berbagai institusi pendidikan, di antaranya ada Mathematical Association of America, University of Waterloo, the Center for Education in Mathematics and Computing, Microsoft, Singapore Mathematical Society, dan banyak lagi. Kemudian pathway-nya, jadi dulu ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, kemudian kita menempuh jenjang pendidikan dasar SD, kemudian kita melanjutkan pendidikan SMP, pendidikan menengah, kemudian selanjutnya setelah kita menempuh SMP di 2 tahun atau 3 tahun ya, kalau 2 tahun berarti Axel, kalau 3 tahun berarti yang secara normal, kemudian kita melanjutkan ke jenjang tinggi yaitu SMA. Nah, di sini peran Wardaya College membantu putra-putri Bapak Ibu serta teman-teman semuanya untuk mencapai cita-citanya. Nah, tentunya setelah SMA kita menginginkan untuk lanjut ke universitas. Nah, di sini peran dari Wardaya College untuk membantu kita semua mengarahkan cita-cita kita akan ke universitas dalam negeri atau universitas luar negeri. Kemudian Wardaya College juga telah memiliki alumni yang sekarang tersebar di berbagai universitas luar negeri. Di antaranya ada MIT, ada University of Pennsylvania, ada di National University of Singapore atau NUS, ya terkenal banget ya, itu nomor 1 di Asia. Kemudian ada Nanyang
Technological University, kemudian banyak lagi ya, salah satunya di antaranya di University of Oxford juga. Kemudian tak kalah kerennya, alumni Wardaya juga telah tersebar di universitas dalam negeri, di antaranya ada di Universitas Indonesia, kemudian Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Diponegoro, dan banyak lagi. Kemudian alumni Wardaya juga sekarang ada yang sudah melanjutkan pendidikannya di PhD-nya di MIT, dan ada Kak Felix Utama, dia sedang melanjutkan S3-nya di University of Cambridge. Kemudian Wardaya College juga alumni Wardaya College juga melakukan internship dan kerja di antaranya di Google, Kalbe, BCA, kemudian ada Singapore Power, dan lain sebagainya. Kemudian ini merupakan bukti bahwa Wardaya College telah berkoneksi dengan universitas terbaik di dunia, ya. Bukan cuma berkoneksi, tapi juga telah membangun channel beasiswa juga, seperti itu. Kemudian profil dari guru Wardaya College, guru-guru Wardaya College merupakan lulusan dari universitas terbaik yang ada di Indonesia, dan ada juga yang merupakan lulusan dari NUS dan NTU loh. Wah, keren banget ya. Nah, terus kemudian ahli dan berkualitas di bidangnya, berpengalaman dalam dunia pendidikan, kemudian mengajar dengan sepenuh hati, dan tentunya telah memenuhi standarisasi dari Wardaya College. Jadi bukan sembarang guru yang bergabung di Wardaya College nih, Bapak Ibu semuanya. Kemudian pada sekarang ini Wardaya College telah memiliki 6 departemen, yaitu Department of Mathematics and Statistics, Department of Computer Science, Department of Physics, Department of Chemistry, Department of Language and Humanities, dan Department of Biology. Wardaya College juga telah menjadi Center for Olympic Studies, Center for Technology in Education, Center for Data Science and Analytics, Division of Community Service, Center for Renewable Energy, dan banyak lagi. Kemudian Wardaya College juga merupakan research center dari Data Science and Artificial Intelligence, Business Analytics, Finance and Actuarial Science, Arsitek and Urban Design, dan banyak lagi. Wardaya College merupakan pusat bimbingan Olimpiade yang diajarkan di antaranya ada matematika SD, SMP, SMA. Jadi buat persiapan mengikuti Olimpiade Matematika SD di jenjang SD, SMP, dan SMA. Kemudian untuk mempersiapkan mengikuti Olimpiade Science, yaitu di pelajaran Fisika and Biology di tingkatan SD dan SMP. Kemudian juga untuk mempersiapkan Olimpiade di mata pelajaran Biologi, Fisika, Kimia, Komputer, Astronomi, Ekonomi, dan Kebumian. Wah, lengkap banget ya Wardaya College tuh. Oke, kemudian ini merupakan salah satu bukti ya bahwa siswa-siswi dari Wardaya College telah berhasil menjadi juara dalam kompetisi internasional Tuimada Olympiad yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juli hingga 3 Agustus tahun 2021. Nah, ini Olimpiadnya diselenggarakan dari Rusia loh, dari luar negeri. Berarti keren banget kan ya? Oke. Kemudian lomba-lomba yang telah biasa bekerja sama dengan Wardaya College, diantaranya ada lomba-lomba American Mathematics Competition, ya, ada Canadian Mathematics Contest, Big Science Competition, kemudian ada Hungarian Math Competition Team, dan tadi yang saya juga jelaskan ada International Tuimada Olympiad. Nah, dan Wardaya College juga telah mengadakan Indonesian Regional Competition. Jadi Wardaya College mengadakan kompetisi di waktu tahun 2020, mengadakan kompetisi di bidang matematika dan juga fisika. Nah, ini merupakan dokumentasinya bahwa Wardaya College telah menyelenggarakan sebuah kompetisi sains dan matematik, dan pesertanya lebih dari 500 orang nih. Keren banget ya. Dilaksanakan secara online dari 25 provinsi dari Aceh hingga Papua, dari Sabang hingga Merauke ya. Oke. Kemudian nih selain
Wardaya College juga menyediakan bimbingan untuk Olimpiade, kemudian untuk persiapan universitas dalam dan luar negeri. Wardaya College juga sekarang di tahun ini perdana membuka sekolah yang namanya SMA Wardaya nih Bapak Ibu. Nah, jangan khawatir, nanti di tahun ajaran 2022-2023 Wardaya College SMA Wardaya maksud saya membuka kembali untuk pendaftarannya ya. Jadi ada di pendaftarannya pada bulan November ini akan dilaksanakan dari Rabu 3 November 2021 sampai dengan Kamis 25 November 2021 hingga pukul 3 sore. Kemudian akan dilaksanakan tes masuknya itu pada hari Sabtu 27 November 2021 pukul 8.30 sampai dengan selesai dan dilaksanakan secara online. Jadi jangan khawatir nih bagi putra-putri Bapak Ibu atau teman-teman yang sekarang masih SMP terus kemudian tahun depan ingin lanjut di SMA Wardaya, nggak usah khawatir bahwa tesnya dilaksanakan secara online kok. Jadi nggak perlu jauh-jauh, misalnya dari luar daerah gitu, tetap bisa melakukan tesnya. Kemudian biaya pendaftarannya cukup terjangkau, 20.000 untuk registrasinya bisa di bit.ly/SMA Wardaya. Kemudian nih nggak kalah pentingnya ada info di tanggal 14 hingga 18 Desember 2021 Wardaya College kembali mengadakan camp ya namanya Winter Olympiad Camp untuk jenjang SD, SMP dan SMA. Di jenjang SD SMP tadi tanggal 14 sampai 18 Desember pukul 8.30 sampai 16. Nah, mantap banget nih ya. Nah, untuk jenjang SMA-nya ada di tanggal 19 sampai 23 Desember 2021 pukul 8.30 sampai 16.00. Nah, di sini ada untuk pelajarannya tentunya Math SD, kemudian IPA SD yang terdiri dari fisika dan biologi, kemudian ada Math SMP, IPA SMP, ada fisika and biology, kemudian untuk SMA-nya ada matematika, fisika, kimia dan biologi. Nah, kemudian di hari Selasa 18 Januari 2022 pukul 17.00 sampai 18.00 Wardaya College juga menyelenggarakan bekerja sama dengan Amerika Mathematics Competition. Jadi bisa daftar nih di Wardaya bagi putra-putri Bapak Ibu yang sekarang menduduki kelas 5 SD sampai kelas 8 SMP itu bisa mengikuti kompetisi matematik ini. Oke. Kemudian, nah di tahun 2021, alhamdulillah Wardaya College telah sukses berhasil menyelenggarakan competition yang dinamakan Indonesia Regional Competition atau kita sebutnya atau kita singkatnya IRC nih Bapak Ibu. Nah, nanti di tahun 2022 Wardaya College juga kembali mengadakan Indonesia Regional Competition nih. Nah, tentunya penasaran kan ya gimana konsepnya? Kalau tahun lalu itu diadakan 2 mata pelajaran aja, matematika dan fisika. Nah, apakah tahun ini bakalan nambah pelajarannya, bakalan ada kimia juga? Seru banget tuh. Ada biologinya juga, atau mungkin untuk jenjang SD juga kalau tahun lalu untuk jenjang SMA ya. Jadi SMA dan SMP. Nah, terus apakah tahun ini bakalan bertambah jenjang atau pelajarannya? Nah, kita ikutin aja nih pokoknya Bapak Ibu serta teman-teman peserta webinar hari ini jangan sampai lupa untuk follow Instagram dari Wardaya College Official. Oke. Kemudian nah di hari ini khusus hari ini Wardaya College hari ini saya dan Bu Mirna akan mengadakan info session tentang kelas reguler yang ada di Wardaya College, yaitu kelas reguler nasional dan internasional. Jadi dibuka untuk kelas reguler nasional dan internasionalnya di kelasnya secara online ya Bapak Ibu di tahun ajaran 2021-2022 di semester genap tentunya. Jadi mulai nanti pembelajaran di bulan Januari. Terus kemudian bidang studinya ada matematika, fisika, kimia, biologi, dan juga akuntansi. Nah, ini adalah beberapa testimoni dari student kita, dari siswa-siswa kita yang telah mengikuti kelas reguler di Wardaya College. Ya, ada Edward, ada Alessandro Moreno Lawadinata, ada Davina, ada Erin, kemudian ada Made, ada Patricia, ada Marvela, dan ada Nicholas Tanujaya. Nah, terus kemudian
Jadi kelas reguler nasional nih, Wardayu College membuka kelas reguler nasional, tujuannya adalah untuk mempelajari materi yang diajarkan sesuai dengan kurikulum nasional. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kelas reguler nasional itu kita mengikuti untuk kurikulum yang diajarkan yaitu kurikulum nasional, yaitu kurikulum 2016 yang direvisi ya. Nah, terus kemudian untuk bidang studinya adalah ada matematika, fisika, kimia, biologi, dan juga akuntansi. Nah, saya salah satu pengajarnya nih, saya pengajar di bidang kimia. Nah, terus kemudian keunggulan kelas reguler Wardaya College adalah satu, penanaman konsep yang dalam, bukan menghafal rumus, sehingga siswa-siswi dapat mengikuti materi dengan baik dan siap menghadapi ulangan harian dan ujian akhir semester. Kemudian bank soalnya juga banyak dan bervariasi, ya. Tentunya bank soal yang dikompilasi oleh jadi bukan hanya soal seperti yang sudah diajarkan di sekolah aja, terus kemudian kita ulangi kembali, tapi juga kita naikkan grade-nya. Artinya lebih susah gitu ya. Jadi menurut standar Wadaya. Nah, terus kemudian tentunya pengajarnya kualifikasi S3, S2, S1 dari universitas yang terbaik yang ada di Indonesia dan ada di luar negeri. Kemudian mengajar dengan sepenuh hati, kemudian juga tidak kalah pentingnya bahwa kalau mengikuti kelas reguler nasional di Wadaya College ini, putra-putri Bapak Ibu atau teman-teman semuanya nggak akan mungkin ketinggalan info untuk seminar-seminar yang diadakan oleh Wadaya College ya, yang bekerja sama dengan institusi pendidikan lainnya juga gitu. Misalnya ada webinar dari universitas dari NUS. Nah, itu pasti Wardaya akan membroadcast infonya di grup-grup kelas reguler juga gitu. Jadi bakalan dapat pengetahuan, bakalan dapat wawasan yang lebih gitu ya. Kalau misalnya mengikuti kelas-kelas yang ada di Wardaya College. Nah, terus kemudian ikatan alumni Wardaya itu juga sangat kuat dan solid gitu. Jadi pokoknya keren banget deh gitu kan. Terus kemudian selain itu juga terdapat pembentukan karakter, kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah, tentunya disiplin banget nih. Misalnya kita kelas dimulai dari 15.10. Jadi siswa-siswi harus sudah masuk Zoom 15.00 gitu kan. Harus sudah mulai prepare jam 15.00. Terus kemudian untuk jadwal kelas reguler itu diadakan tiap minggu sesuai dengan jadwal kelasnya masing-masing secara online. Terus kemudian kelas reguler internasional. Nah, bedanya apa sih internasional sama nasional ya? Tentunya kurikulum yang diajarkan ya di dalam kelas reguler ini. Jadi mempelajari materi yang diajarkan sesuai dengan kurikulum internasional yaitu A-Level Cambridge. Nah, untuk bidang studinya ada matematik, fisika, dan kimia. Terus kemudian keunggulannya kelas reguler di Wadaya College juga sama tadi saya sudah sebutkan ya, diantaranya ada pemahaman konsep yang mendalam, bahas soalnya juga lebih bervariasi, pengajarnya juga memenuhi kualifikasi yang tinggi, kemudian mengajar dengan sepenuh hati dan dapat informasi ya mengenai seminar jurusan dan universitas yang ada di dalam dan luar negeri. Kemudian jika Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ingin berkoneksi dengan kami ada di Ruko Sentra Bisnis Tanjung Duren Blok A nomor 8 Jakarta Barat, atau dapat membuka website kami ada di www.wardayaonline.com atau dapat menghubungi kami di nomor WhatsApp 081 695 0875 atau 081 182 00780, dan jangan lupa untuk follow IG kami di Wardaya College Official. Dan tentunya yang nggak kalah penting ya, oke, sekarang untuk mengikuti, untuk mensubscribe maksud saya YouTube channel kami di Wardaya College. Oke, saya rasa cukup sekian Bu Mirna. Silakan saya kembalikan ke Bu Mirna. Oke, terima kasih kepada Ibu Mia atas infonya, menarik banget kan, bukan menarik sekali bukan ya, sorry. Oh ya, untuk bagi Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian, kalau misalnya ada yang bertanya, silakan tulis di kolom Zoom chatnya ya. Kalau misalnya ada yang mau tanya mengenai info session kelas reguler nasional sama kelas reguler internasional. Oke. Bu Mirna, ini kayaknya ada pertanyaan yang masuk ke saya nih Bu. Oke, silakan Bu Mia. Oke, kayaknya ini Bu Mirna deh yang bisa jawab. Bu, untuk jadwalnya gimana ya? Maksudnya misalnya saya ingin daftar, terus kemudian saya misalnya dari SMA 78 Jakarta misalnya gitu kan. Nah, terus saya ingin daftar nih Bu. Nah,
itu gimana ya Bu? Maksudnya nanti Wardaya College yang langsung nentuin jadwalnya, oh ya kamu hari Selasa, atau gimana? Ada syarat khususnya nggak Bu kalau mau daftar kelas reguler gitu? Oke, baik. Terima kasih Bu Mia atas pertanyaannya. Tadi dari 78 ya. Kalau misalnya dari 78 gitu. Kalau misalnya kelas regulernya itu masuknya ke reguler nasional ya, karena kan pakainya kurikulum nasional. Terus kalau misalnya 78 itu kalau kelas reguler nasional minimal bikin grup sendiri minimal 5 anak dari sekolah yang sama dan grade yang sama gitu. Jadi nggak bisa dicampur-campur sama sekolah lain karena kan materinya berbeda gitu. Walaupun sama-sama kurikulum nasional, tapi kan nanti pas di kelasnya itu misalnya yang satu materinya sudah maju, yang satu lagi materinya telat kan nanti nggak sinkron gitu. Jadi harus dari sekolah yang sama 5 anak, terus abis itu grade-nya sama, sekolahnya juga sama. Oke, terima kasih Bu Mira. Jadi tadi dari pertanyaan dari Ibu siapa nih? Nggak tahu namanya. Oke, jadi itu ya Bu. Nanti misalnya daftar, berarti harus minimal berkelompok 5 orang gitu ya Bu ya. Terus baru bisa dibukain kelas di Wardaya College gitu ya Bu ya. Berarti kalau misalnya kurang dari 5 berarti gimana tuh Bu? Misalnya kurang dari 5 yang daftar gitu kan. Tapi tetap pengen belajar nih di kelas reguler karena bakalan diajarin sama guru-guru yang keren-keren banget. Itu gimana Bu? Kalau misalnya kurang dari 5, palingan sih kita akan ada kelas yang lain sih. Kita ada namanya kalau kelas 10 sih kita ada kelas namanya enrichment. Nah, kelas enrichment ini sih tetap pakai kurikulum nasional kelas 10, itu nggak perlu bikin grup lagi. Jadi udah pakai kurikulum nasional yang ada di Wardaya gitu. Jadi materinya itu lebih dalam sih dari materi sekolah. Oke, berarti nggak usah khawatir ya Bapak Ibu. Jadi tetap bisa banget buat ikut join kelas di Wardaya gitu ya Bu. Ada alternatif yang ditawarkan gitu ya Bu. Oke Bu Mirna, pertanyaan berikutnya ada oke, Kak, ini tuh kalau misalnya kelas reguler tuh kayak misalnya kita kayak bahas PR kayak gitu aja nggak sih? Nah, bedanya apa sih sebenarnya kelas reguler yang ada di Wardaya dan yang ada di luar sana? Gimana nih Bu Mirna dulu atau saya dulu nih Bu? Ibu dulu boleh. Oke, saya dulu ya Bu. Oke, Bapak Ibu terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang membedakan kelas reguler yang ada di Wardaya dan di yang lain. Jadi memang kelas reguler ini memang dihususkan ketika misalnya suatu siswa-siswi yang berasal dari satu sekolah kemudian ingin memperdalam lagi konsep materi yang diajarkan di sekolah gitu. Tapi bukan semata-mata artinya wah ini mah cuma buat kerjaan PR doang gitu kan, les buat kerjaan PR, bukan seperti itu gitu. Tentu kami akan menekankan konsepnya, kami akan tetapkan konsepnya dan soal-soalnya pun kami berikan soal-soal yang lebih dalam itu. Tapi tentunya kita lihat dulu dari kemampuannya secara mendasar. Kita buat ya tentunya kalau kita memberikan contoh soal itu kan yang mudah dulu ya, kita buat contohnya sederhana. Kemudian ketika sudah bisa gitu kan kita naikkan grade-nya lagi gitu. Jadi standar soalnya pun juga tetap kita buat standar soal yang ada di Wardaya gitu, kurikulum nasional Wardaya kalau kelas reguler nasional gitu. Jadi bukan hanya misalnya udah kerjain PR aja terus misalnya cuma misalnya kita kan belajarnya 90 menit terus kayak cuma 45 menit aja udah kerjain PR beres itu enggak seperti itu dan kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita tentu menerapkan karakter yang bahwa memang siswa harus ngerti, benar-benar ngerti, paham materinya gitu. Jadi kita benar-benar tekankan bahwa siswa-siswi harus mempelajari dari dasarnya, bukan hanya sekedar kita digunakan buat konsultasi pekerjaan PR aja gitu. Itu Bu Mira, ada yang mau ditambahkan mungkin? Udah sih paling udah cukup kok. Ya benar kalau misalnya kan ada yang cuman bahas-bahas soal tapi kan nggak tahu ini debat dari mana asalnya gitu. Tapi kalau di Wardaya College ini kita menanamkan konsep yang dalam, jadi walaupun soalnya sesulit apapun anak-anak pasti bisa ngerjain soalnya. Oke, mantap banget ya Bu ya. Oke Bu Mirna, berikutnya adalah misalkan mau ulangan nih Bu, besoknya mau PH, mau penilaian harian gitu ya. Ada nggak sih Bu persiapan khusus gitu buat anak-anak kelas reguler yang belajar di Wardaya? Gitu.
Saya 1 hari sebelum ujian itu les dulu. Ada nggak sih kayak gitu? Oke, pasti ada dong. Jadi di Wardaya College itu untuk kelas reguler nasional maupun internasional, kalau misalnya ada jadwal ulangan bulanan, ulangan umum, kita akan buat jadwal tambahan gitu. Biasanya sih jadwal tambahan itu 1 hari sebelum mulai kelasnya. Jadi jadwal yang biasanya, misal contoh ulangannya di hari Rabu gitu. Belajarnya itu biasanya kan belajarnya Rabu itu misalnya matematika. Nah, biasanya belajarnya itu di hari Jumat matematika. Nah, belajarnya itu jadi di hari Jumat sesuai dengan jadwal reguler biasanya. Sama satu lagi akan ditambahin itu di hari Selasa buat persiapan ulangan di hari Rabunya untuk matematikanya gitu. Jadi kalau misalnya ada persiapan tambahan lagi nih, ada waktu tambahan lagi untuk buat persiapan lebih siap menghadapi ulangan selanjutnya. Dan untuk kelas tambahan ini sih di Wardaya itu nggak ada biaya tambahan apapun sih, Bu. Gitu. Jadi enak banget kan kalau misalnya kelas reguler di Wardaya ini selain jadwal biasanya juga ada, terus jadwal tambahannya juga ada. Apalagi kan kalau misalnya kelas 10 yang matematika kan ada 2 ya, Bu ya. Mat minus sama mat wajib gitu. Nah, itu masing-masing sih kan biasanya ulangannya beda-beda gitu. Jadi ada tambahan per masing-masingnya. Oke, wah berarti mantep gitu ya Bu. Maksudnya persiapannya benar-benar matang gitu. Bahkan Bapak Ibu selain dari Bu Mirna ini kan yang menjadwalkan mengenai tambahan-tambahan gitu ya. Bu Mirna ini kan yang menjadwalkan. Nah, itu saya sebagai pengajar juga terbuka kok untuk adik-adik ya, putra-putri Bapak Ibu yang memang setelah jam pelajaran terus misalnya masih kurang nih, masih penasaran karena jamnya udah habis 90 menit. Habis itu kan misalnya saya sebagai pengajar ada jam lain gitu kan. Jadi waktunya dikit banget 90 menit tuh rasanya. Terus itu boleh kok misalnya bertanya gitu, masih menanyakan materi itu saya juga masih buka gitu ya. Terus kemudian untuk notulensinya juga akan langsung di-share gitu kan. Oke, Bu Mirna, berikutnya nih ada pertanyaan nih Bu, bagus nih ya. Jadi ada ibu ini bertanya bahwa putranya atau putri gitu ya, putra-putrinya itu merupakan sekarang kelas 10 nih Bu di SMAK 5. Nah, terus rencananya pengen kuliah di Singapura. Nah, program khusus yang diambil itu enrichment atau pre-top gitu ya. Oke, sebelum Bu Mira jawab mungkin saya bisa kasih jawaban di enrichment ya Bu ya. Ya nggak sih Bu? Harus di enrichment dulu kan kelas. Silakan Bu Mirna untuk jawaban lebih lengkapnya, detail. Bu Mirna nih jagonya. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bu. Oh ya, tadi dari SMAK 5 masih kelas 10 ya Bu Mia? Ya, betul Mas. Oke. Kalau masih kelas 10 sih kita saranin itu untuk ikut yang kelas enrichment dulu. Nah, kalau kelas enrichment ini kan untuk mempersiapkan materi kelas 10 kurikulum nasional yang diperdalam. Jadi kan dikuatin dasarnya dulu Bu, biar nanti pas di kelas 11 pretop universitasnya itu nggak terlalu keteteran gitu. Jadi kita kuatin dulu untuk kurikulum nasionalnya di kelas 10. Jadi saya saranin sih ikutnya di kelas enrichment gitu Bu. Oke. Semoga terjawab ya Ibu ya. Jadi untuk kelas 10 memang ikutnya di enrichment dulu. Nah, terus itu pun juga ada tesnya ya Bapak Ibu. Jadi ketika anak putra-putri Bapak Ibu ingin mendaftar di kelas-kelas yang ada di Wardaya, ini ada tesnya ya. Tesnya misalnya kelas untuk daftar kelas enrichment, kelas pre-top, kelas top univ, kelas O5 apalagi ya, itu ada tesnya seperti itu. Tapi untuk kelas reguler yang penting mereka dari satu sekolah ya Bu, minimal 5 gitu ya Bu ya. Iya, benar Ibu. Jadi kalau untuk kelas reguler nasional sih itu tanpa tes. Jadi kumpulin 5 anak dari sekolah yang sama, grade-nya yang sama. Jadi dibuatin grupnya sendiri, dibuatin jadwalnya sendiri gitu. Oke, pertanyaan berikutnya adalah selamat siang Kak. Maaf izin bertanya Kak, jika ingin mendaftarkan diri namun hanya 1 orang, enggak 5 orang. Tadi pertanyaannya mungkin udah ditanyain gitu ya Bu, tapi mungkin bisa dijelasin lagi. Mungkin teman kita ini baru gabung. Apakah ada kelas yang dikhususkan untuk persiapan kuliah? Tidak apa jika bebarengan dengan sekolah lain sebelumnya? Terima kasih. Mungkin bisa dijelasin lagi Bu. Ini tadi mungkin belum gabung dengan informasi kita. Ya. Oke, ini kan cuma daftar 1 orang ya, tapi mau ikut kelas di Wardaya, ya betul. Kalau misalnya mau ikut kelas di Wardaya,
palingan kita saraninnya itu ke kelas enrichment kalau kelas 10. Kalau kelas 11 ikutnya kelas pre-top universitas untuk yang persiapan ke univ luar negeri, atau yang ke pre-trust pre-top regional universitas untuk persiapan univ dalam negeri. Nah, kalau itu sih kita nggak perlu kumpulin grup lagi, jadi kita sudah ada kelasnya. Jadi itu gabungan dari beberapa sekolah, pakai kurikulum yang di Wardaya. Kurikulum yang kalau enrichment kan kurikulum kelas 10 nasional ini perdalam, kalau pre-top universitas itu ada kurikulum Cambridge, IB, gitu. Terus kalau misalnya pre-trust itu berarti kurikulumnya buat persiapan kayak UTBK gitu. Bener nggak Ibu ya? Iya, betul, betul Bu. Betul. Berikutnya Ibu, ini tadi ada yang raise hand, masih nggak ya? Tadi ada yang angkat tangan, cuma kayaknya udah nggak ada deh. Ya udah deh, nggak apa-apa. Lanjut dulu kali ya Bu Mirna. Pertanyaan berikutnya nih Bu, ini kayaknya biaya nih Bu, gimana Bu? Untuk biayanya sendiri kira-kira berapa sih kalau misalnya kita ingin daftar di kelas reguler di Wardaya College? Silakan. Oke, kalau untuk biaya sih kita hitungnya sih per mata pelajaran ya Bu. Kalau yang reguler nasional kan ada 4 mata pelajaran. Kalau untuk satu mata pelajarannya nanti di semester depan kita nggak tahu ya, takutnya ada perubahan. Tapi kalau untuk yang saat ini itu biaya satu semesternya itu 1,9 juta per semester per bidang studi. Tapi kalau misalnya ambil dua nih lebih murah nih Bu. Kalau ambil dua itu 3,6. Nah, kalau ambil 3 mata pelajaran ada 4,8. Kalau ambil 4 mata pelajaran 6 juta. Kan kalau reguler nasional kan ada 4 mata pelajaran ya Bu ya. Ada matematika, fisika, kimia, dan biologi. Gitu. Jadi boleh ambil 1, 2, 3, atau 4. Gitu. Kalau misalnya untuk yang reguler internasional, itu beda lagi Bu. Kalau reguler internasional satu mata pelajarannya itu di 2.500.000 per semester. Kalau satu mata pelajaran, kalau misalnya 2 mata pelajaran itu 4,6 juta per semester. Kalau misalnya ambil 3 mata pelajaran itu 6 juta. Kalau reguler internasional kan kita ada matematika, fisika, dan kimia. Jadi itu kan kurikulumnya kurikulum Cambridge. Jadi kan soal-soalnya dalam bahasa Inggris semua gitu. Oke, baik. Tapi itu worth it banget ya Bu ya, apalagi dengan modal pembelajarannya itu benar-benar soal-soalnya soal-soal yang harus juga diajari dari awal, terus kemudian nanti naik grade lagi. Jadi dan itu kan kelas reguler, misalnya kebanyakan adalah siswa satu sekolahan, berarti kan materinya pun sama, tingkat kesulitan soalnya pun sama gitu ya. Jadi sebenarnya worth it banget nih Bapak Ibu. Oke, baik, pertanyaan berikutnya adalah boleh nggak sih Kak sedikit diceritakan mengenai sistem pembelajaran di kelas reguler ini. Nah, gimana nih Bu Mirna? Saya jawab atau Bu Mirna mau jawab dulu? Boleh dari Ibu dulu, nanti saya boleh tambahin. Oke, siap. Jadi Bapak Ibu, kebetulan saya juga mengajar di kelas reguler ya, di kurikulum nasional, jadi kelas reguler nasional di Wardaya College. Jadi pertama kita menggunakan sebuah Zoom, ya kita gunakan Zoom, kemudian awalnya, jadi saya memang bertanya kepada siswa-siswi dari sekolah tersebut bahwa materinya udah sampai di mana, gitu kan? Karena biar sinkronisasi. Karena kalau misalnya saya langsung hajar materi, nanti takutnya ternyata mereka belum sampai, gitu kan? Atau misalnya saya juga mengajar kelas yang lain, enrichment. Sekarang kalau kebetulan saya ngajar kimia ya, jadi saya enrichment sekarang udah chemical bonding nih, ikatan kimia. Nah, misalnya saya ajar kelas 10 reguler, saya samakan ternyata di sekolah baru-baru banget udah ulangan. Jadi saya harus kejar ke materi berikutnya gitu misalnya. Nah, jadi pertama saya tanya dulu ke mereka. Terus setelah itu misalnya memungkinkan pun saya meminta untuk bahan daripada guru yang mereka ajarkan. Jadi tujuannya adalah agar saya dapat memetakan, oh gurunya mengajarkannya sedalam ini, setingkat ini. Kemudian saya membuat sebuah rancangan pembelajaran yang akan kira-kira saya ajarkan. Kemudian, oh kalau tentang ke dalam materi ini, oh ya berarti saya hari ini harus sampai dengan materi ini seperti itu. Kemudian
tentunya saya juga bisa mengukur soal-soal yang guru mereka berikan. Nah, tingkat kesulitan sesuai apa sih? Apakah kurikulum nasional tapi soal-soal itu soal-soal olim gitu kan? Kan ada seperti itu. Jadi kurikulum nasional tapi soalnya benar-benar soal HOTS, higher the thinking skill, soal benar-benar soal yang susah gitu, soal critical thinking kayak gitu. Ada juga atau misalnya kelas yang internasional, wah ini materinya udah jauh nih kelas 10 di sini materinya udah nyampe di sini gitu. Jadi saya pertama tentu bertanya kepada teman-teman di kelas reguler. Jadi enaknya itu. Jadi kita benar-benar seperti konsultasi tapi benar-benar kayak ngejelasin materi dari awal. Gitu sih. Tuh, kurang lebihnya seperti itu. Terus kemudian di akhir pembelajaran dimulai ya seperti biasa siswa-siswi yang ingin bertanya silakan bisa bertanya via chat atau via langsung ya open mikrofon. Terus kemudian setelah itu di akhir pembelajaran saya kirimkan summary-nya di ada kita punya Google Classroom untuk setiap kelas reguler yang ada di Wadah. Seperti itu Ibu Mirna. Mungkin mau ditambahkan Ibu? Palingan sih kan kalau untuk Zoom-nya itu kita satu kali pembelajaran itu 90 menit gitu ya Bu ya. Jadi sekali Zoom 90 menit, jadi anaknya itu belajar selama 90 menit. Terus habis itu udah sih cukup Bu. Oke, Bu Mirna. Silakan Bu, jika mau ada pertanyaan lagi, Bu, mungkin ada dari Ibu Mirna atau mungkin Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya boleh. Waktunya masih ada ya Bu ya? Iya masih. Oh ya Bu, ada yang tanya nih Bu. Kalau misalnya guru-guru ada persiapan khusus gak sih Bu buat belajar sama anak? Kan kadang kan ada guru yang nggak tahu nih mau belajar apa sama anaknya, tapi di Wadah ini ada persiapan gak sih Bu untuk gurunya itu buat belajar ngajarin anak-anaknya itu Bu? Oke, terima kasih Bu Mirna atas pertanyaannya. Wah, tentunya ada banget ya Bapak Ibu karena kebetulan untuk siswa-siswi yang mendaftar di kelas reguler Wadah College ini juga siswa-siswinya itu sangat-sangat kritis ya gitu. Benar-benar tentunya ada persiapan. Jadi kita tetap ada persiapan. Kira-kira kita bisa mengira-ngira sebagai guru kita bisa mengira-ngira bahwa untuk saya di midterm saya tengah semester sekarang kira-kira siswa tuh udah sampai materi ini gitu. Jadi sebelum tadi makanya saya katakan bahwa sebelum saya masuk kelas, jadi memang saya bertanya kepada salah satu siswa atau di grup untuk materinya udah sampai mana gitu. Jadi tentunya kita persiapan dulu untuk materinya, kemudian kita persiapkan soal-soal latihannya. Jadi lebih banyak ke kita review. Kalau kelas reguler itu kita lebih banyak review, terus kemudian kita banyak latihan soal gitu ya. Jadi yang dari dasar banget itu kalau beberapa ada in case bahwa mereka benar-benar mau dijelasin dari awal nih, Miss saya mau dijelasin dari awal dong, Miss saya benar-benar nggak ngerti itu ya, tapi jarang sih. Jadi rata-rata banyaknya cuma review dan banyaknya memang untuk latihan soal gitu. Itu sih Bu Mirna, tentunya pasti ada persiapan. Oke, ada Oke, lagi baik, Bu, pasti. silakan. Ya, ya pastikan kalau guru-guru di Wardah itu harus persiapan dulu ya Bapak Ibu, jadi nggak main go show gitu aja. Takutnya kan ditanyain apa aja ntar bingung gitu, ntar kalau misalnya gurunya bingung anaknya bingung kan juga nggak maksimal gitu. Terus oh ya Bu, ini ada yang tanya nih Bu, Kak saya sudah submit rapot anak jadwal tes 12 Desember itu untuk menentukan apa ya? Oh mungkin ini jadwal 12 Desember ini kan jadwal kelas buat persiapan universitas ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya yang kelas 10 ya bisa ikut yang enrichment, kalau yang kelas 11 ikut yang pre-top universitas atau pre-top regional universitas. Kalau pre-top itu untuk persiapan universitas luar negeri, kalau yang pre-top regional universitas itu untuk yang persiapan univ dalam negeri. Sama untuk yang kelas trust paling kelas 12 untuk persiapan univ dalam negeri. Gitu sih Bu, semoga menjawab ya Bu ini ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah mungkin agak sedikit melenceng ya Bu dari information kita hari ini. Cuma ada yang nanya, Bu misalnya nih saya kelas 10, tapi saya pengennya udah ikut pre-top gitu. Boleh nggak sih Bu kayak loncat kelas gitu? Karena saya rasa maksudnya materi dia udah kelas 10 kayaknya Bu, terus pengen ikut nanti di kelas semester 2-nya pengen ikut pre-top gitu. Karena mungkin dia udah buka-buka materinya, oh ini mah gue ngerti gitu. Boleh nggak sih Bu kayak gitu? Kalau misalnya anak kelas 10 sih buat ikut yang kelas pre-top universitas itu boleh aja. Nah, tapi kan kita lihat lagi dari tes masuknya.
Kalau misalnya tes masuknya lolos, baru bisa ikut kelasnya gitu, Bu. Oke, Tesnya jadi kan nanti tanggal 12 Desember ya, Bu ya. Di 12 Desember 2021 ini. Gitu. Tesnya secara online. ya, itu Bapak Ibu jangan lupa untuk putra-putrinya diingetin bahwa di tanggal 12 Desember itu ada tes masuk ya Bu ya untuk kelas admin, top dan Oke, berikutnya itu Berikutnya. adalah Dari saya kali, Bu ya. iya ya, Bu, ini ada yang tanya nih. Bedanya kelas reguler di Wardaya sama di tempat lain itu apa ya, Bu ya? Gitu. Oke. Bu Minda. Jadi tadi sedikit sudah singgung-singgung sebenarnya pada saat saya buka slide-nya. Jadi Bapak Ibu semuanya serta teman-teman bahwa bedanya kelas yang ada di Wardaya, kelas reguler ya, kelas reguler yang ada di Wardaya College dan yang ada di luar. Jadi tadi itu simpelnya adalah kita nggak cuma bahas PR atau kita nggak cuma bahas materi, terus kemudian ya intinya itu kita nggak hanya bahas PR aja, atau misalnya ada siswa yang kesulitan terus habis itu udah selesai review gitu, udah selesai, enggak, tapi kita bener-bener kasih soal sesuai dengan yang ada di Wardaya College, yaitu soalnya susah gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya biar mereka terbiasa untuk berpikir secara kritis, untuk mereka bahwa mendalami materi, wah ternyata gue belajar chemical bond itu belum selesai nih, belum cuma sampai sini, belum sampai dalam-dalam banget, baru permukaan gitu ya. Jadi intinya bedanya yang pertama kita benar-benar menanamkan konsep pada saat belajar, kemudian yang kedua kita benar-benar memberikan soal yang boleh dikata HOTS ya, high auditing skill ya, critical, untuk melatih critical thinking skill teman-teman semuanya. Dan yang ketiga pembelajaran kita juga menyenangkan, artinya di sela-sela kita belajar, setelah belajar pun ketika ada yang ingin bertanya tentang materi gitu ya, tentang belajar di sekolah tadi di les gitu, itu silakan kita open buka gitu, pertanyaan. Jadi nggak yang kaku banget, udah 90 menit udah selesai, udah kelar, itu saya udah nggak buka pertanyaan lagi, nggak seperti itu. Itu sih bedanya. Oke, semoga menjawab pertanyaannya itu Bapak Ibu ya. Terus ada yang tanya lagi nih Bu. Tadi dibilang ada syarat khusus gak sih masuk kelas reguler? Nggak ada sih, nggak ada syarat khusus untuk tes apapun. Palingan sih syarat minimalnya itu 5 anak dari sekolah yang sama, grade-nya juga sama. Gitu. Jadi misalnya dari sekolah, contoh misalnya sekolah SMA 6, SMA 6 gitu. Jadi minimal 5 anak, SMA 6 kelas 10 gitu. Jadi minimal 5 anak kelas 10 dari SMA 6. Kalau misalnya kelas 11 juga sama, kelas 11 SMA 6 minimal 5 anak. Terus kalau misalnya SMAK 1 sama SMAK 5 itu bisa digabung nggak ya Bu ya misalnya gitu, kan sama-sama penabur gitu Bu. Menurut Ibu gimana? Kalau menurut saya sih sebaiknya sih dipisah aja, karena memang walaupun sama-sama dari penabur pun mereka punya standarisasi sendiri Ibu gitu, kayak maksudnya jauh dekatnya materi gitu, takutnya malahan gue kan udah sampai sini kayak gitu kan, tapi yang ini belum gitu kan, takutnya kayak gitu, ataukah sebaliknya gitu kan, ataukah gue kayaknya nggak nyampe belajar ini deh gitu kan, kayak gitu Bu. Jadi menurut saya sih baiknya bisa aja nggak sih Bu, ya nggak sih Bu Mirna, Iya, lebih baik iya kalau betul sih misalnya gitu. Karena kan walaupun sama-sama dari penabur misalnya kan itu kan yang satu materinya lagi di sini, satu lagi materinya masih di belakang gitu kan, nggak sinkron nanti di kelasnya. Jadi kan kalau misalnya biar hasilnya maksimal juga nanti kita saranin sih dari sekolah yang sama, grade-nya juga sama gitu. Minimal 5 orang. Oh iya Bu, satu lagi saya mau nambahin tadi keunggulan yang ada keunggulan kelas reguler yang ada di Wardaya College. Jadi di kelas reguler Wardaya College ini benar-benar tadi yang Bu Mira katakan, benar-benar dipisah siswanya. Maksudnya dari SMA satu SMA sendiri-sendiri. Karena dulu pengalaman saya pernah les juga gitu kan ya. Saya juga dulu sekolah tuh saya les juga, kelas reguler juga gitu kan, bukan super intensif gitu. Dulu kita kenalnya super intensif, saya bukan les itu. Jadi saya memang les buat persiapan ulangan di sekolah, buat persiapan PH, dulu persiapan UTS, persiapan UAS. Nah, itu kalau di bimbel-bimbel beberapa bimbel lain itu dicampur Ibu. Jadi ada dari SMA, yang penting SMA-nya negeri gitu, atau kadang bahkan ada yang dari SMA luar
di luar negeri itu swasta ya, itu dicampur gitu jadi satu, itu ada sih. Jadi kalau di luar negeri benar-benar mempertimbangkan itu bahwa beda loh gitu kan, atau mungkin bukan masalahnya bukan ketinggalan materi, atau mungkin diceng materinya. Jadi ada misalnya saya kayak sekarang saya juga ngajar kelas 12 itu di sekolah yang satu, misalnya di SMAK 4 gitu, untuk materi yang pertama adalah materi redox, sedangkan di sekolah yang lain, SMAK 1 misalnya, itu materi yang pertama sifat koligatif. Nah, itu kan udah beda. Jadi, gimana ketemunya nih kalau misalnya berbeda sekolahan dijadiin satu gitu. Dan Wardaya College benar-benar mempertimbangkan itu semua Bapak Ibu. Jadi, pokoknya jangan khawatir, dari sekolah yang sama kita belajar bareng-bareng, perdalam materi bareng-bareng, review materi bareng-bareng, dan tuntasin soal hostnya juga bareng-bareng kayak gitu. Gitu sih Bu, tambahan dari saya. Oke, ada lagi Bu Mirna, silakan. Satu lagi nih Bu, ada yang tanya lagi. Ada gak sih evaluasi setelah pembelajaran di kelas reguler ini? Evaluasinya mungkin karena ini pelajaran yang mengikuti pelajaran sekolah, paling evaluasinya sih dari ulangan-ulangan bulanan ya Bu ya. Jadi kan kalau misalnya nilainya oke di sekolah kan berarti di Wardaya belajarnya bagus gitu kan Bu. Materi-materi yang disampaikan itu berarti nyampe ke anak gitu Bu ya. Terus ada yang tambahin lagi Bu? Iya benar sih Bu, jadi nggak ada reevaluasi seperti kayak di kelas yang ada di Wadaya, misalnya kelas enrichment, pre-top, top unit, atau kelas olim gitu. Jadi karena ini kelas reguler, jadi intinya sebenarnya kita mendampingi putra-putri Bapak Ibu untuk belajar review materi dan membantu untuk menambahkan pengetahuan tentang soal yang lebih susah gitu, intinya gitu. Jadi nggak ada sih untuk evaluasi, paling ya tolak ukur kita keberhasilannya adalah bahwa nilai dari putra putri Bapak Ibu atau teman-teman semuanya baik gitu, nggak remet gitu, itu berarti memang berhasil gitu. Itu sih Bu. Oke, terima kasih Bu. Ya. Terus ada pertanyaan lagi nih Bu, kalau misalnya saya ikut kelas Pretap Universitas, terus saya mau ikut kelas reguler juga, itu bisa gak ya? Nah itu gimana nih Bu? Kalau misalnya dilihat dari kacamata guru gitu ya, hasilnya saya guru sih, sebenarnya boleh-boleh aja ya. Cuma yang pertama mereka harus konsekuen, karena siswa-siswa pun saya yakin nggak cuma les di pelajaran aja, banyak yang ada les piano, les renang, les lain. Ada itu saya jamin deh bakalan banyak lesnya gitu. Jadi ya asalkan bisa komit, asalkan bisa diikuti semuanya dengan baik ya sebenarnya nggak apa-apa sih, karena kan reguler kayak kelas tambahan buat mereka review materi, perdalam materi, apalagi kalau ulangan gitu. Kayak gitu sih. Cuma kalau masalah administrasinya saya nggak tahu tuh Bu Mirna. Gimana tuh? Ya boleh aja sih gitu, asalkan tadi saya bilang tetap harus dari, kalau yang reguler itu minimal 5 orang dari sekolah yang sama, grade-nya juga sama gitu. Terus kalau misalnya di Wardaya College sih biasanya kalau misalnya ikut kelas pre-top terus ikut kelas reguler juga, nah kelas regulernya itu dapat diskon gitu biayanya, untuk biayanya gitu sih Bu. Oke, wah asik ya Bu ya. Jadi ada diskonnya juga nih ya Bapak Ibu. Dan terus menariknya ya itu ya Bu, walaupun misalnya kita aja ikut kelas reguler aja, belum siap untuk misalnya ikut pre-top gitu misalnya, atau mereka merasa kurang bisa ibaratnya maksudnya langsung terjun ke kelas enrichment, bener-bener kayak fokus kayak gitu ke enrichment, mereka tetap bakalan dapat info kan ya Bu ya, kayak misalnya tentang webinar-webinar yang diadakan sama Wardaya kan banyak sekali ya Bu ya, apalagi pas waktu bulan Agustus lalu kan ada Wardaya Education Expo, itu kan banyak sekali informasi-informasi yang diberikan oleh Wardaya College, berarti tetap bakalan dapat infonya kan Bu, nggak dibedain gitu kan, ini mah cuma reguler doang jadi nggak gitu kan ya Bu ya? Enggak sih, tetap dapat info kok gitu. Jadi kan kalau misalnya kelas reguler itu supaya komunikasinya kita lebih mudah, kayak misalnya mau tahu belajarnya udah sampai mana sih, terus soal-soal yang dari sekolah itu boleh di-share ke Wardaya, ke guru-gurunya, biar guru-gurunya lihat dulu soalnya, itu kita akan bikinin grup WA gitu, grup WA antara anak sama guru gitu. Sama untuk jadwal-jadwal juga kita biasanya akan berikan di grup WA itu Bu, jadi biar gampang buat komunikasinya gitu Bu. Oke, jadi udah
ada dapat grup, dan dapat grup itu pasti di situ untuk komunikasi ya antara dari Warai College, guru-guru dan juga teman-teman semuanya. Terus kemudian juga nggak akan ketinggalan informasi gitu kan ya. Wah, benar-benar paket komplit sih menurut saya sih itu. Ini yang diperlukan oleh siswa-siswi zaman now gitu sih menurut saya gitu kan, dibanding kalau Betul saya dulu sekali, yang Bu. dari daerah kayak gitu kan, apalagi sekarang bisa online gitu, siapapun bisa ikut kelas-kelas yang ada di Wadaya gitu sih. Ya, betul. Apalagi kan kalau sekarang lagi online, terus kan misalnya dari sekolahnya belajarnya cuman sedikit nih, nggak ngerti pakai online gitu. Nah, di Wardaya kan bisa bisa ikut kelas regulernya biar materinya itu lebih ngena gitu di otak gitu misalnya. Iya ya Bu, walaupun sekarang kan PTM tapi masih terbatas ya, jadi bisa banget buat ikutan kelas reguler yang ada di Wardaya College, baik nasional maupun internasional, buat menambah pemahaman materinya gitu, belajar latihan soalnya. Dan nanti misalnya nih Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu atau teman-teman semuanya merasa kekurangan materi nih. Kak, aku cuma dikasih soalnya 5 doang sama gurunya gitu, ngerasa kurang, itu boleh banget minta ke pengajar, pasti dikasih kok. Pasti dikasih bahkan dengan senang hati ya, terus dikasih PR kayak gitu. Buat latihan teman-teman semuanya. Itu sih Bu, mungkin dari saya. Bu Mirna ada yang mau ditambahkan? Halo? Halo Bu Mirna, ada pertanyaan lagi nih Bu, satu lagi, ya nggak? Oke, Ibu. Kak, enrichment atau pre-talk apakah tetap mengajarkan materi atau hanya mengajarkan soal-soal aja, atau apa yang diajarkan? Enrichment atau pre-talk? Oh, oke, ini siapa dulu nih Bu? Saya atau Ibu dulu nih? Ibu dulu boleh. Oke, saya dulu ya. Oke, jadi enrichment atau pre-talk tentunya ya kita pertama, jadi kalau enrichment itu hanya satu kali dalam 1 minggu ya, jadi 90 menit itu memang kita ada materi dulu. Pertama kita kasih pembedahan materi, kita ngajar gitu ya, kita kasih materi gitu kan, kita ajarin dari awal gitu materi, dan grade-nya di kelas 10 tadi yang seperti Bu Mirna udah sampaikan. Terus kemudian nanti di 30 menit ya atau 15-20 menit terakhir itu kita akan ajarkan soal-soalnya ya, ajarkan soal-soal yang akan sering keluar di tes masuk kalau enrichment itu kan bisa nantinya akhirnya ke pre-top atau ke pre-pras, atau nanti kalau pre-top berarti intinya mereka akan ke pre-top atau ke pre-pras gitu kan. Nah, jadi nanti kita bakalan buat ada soal yang tes masuk yang kira-kira materi itu ya, tes masuk materi itu yang ada di tes masuk luar negeri atau yang UTBK gitu kan. Nah, terus kalau misalnya pre-top itu 2 kali. Jadi yang pertama kelas utamanya itu adalah kelas di hari Minggu itu ada materi semua diajarin, full materi diajarin gitu. Itu kelas pre-top. Terus nanti ada satu lagi namanya tutorial pre-top. Kalau tutorial pre-top itu 90 menit full itu untuk latihan soal-soal aja Bapak Ibu gitu ya. Itu untuk kelas yang pre-top gitu. Kalau enrichment nggak ada, cuma ada materi, terus habis itu ada soal-soalnya di satu pertemuan itu. Tapi kalau yang pre-top 2 kali pertemuan yang biasanya kelasnya hari Minggu dan hari Sabtu. Hari Sabtu untuk tutorial pre-top, artinya kita bahas-bahas soal-soalnya selama 90 menit, dan yang hari Minggu 90 menit full untuk materi. Nah, misalnya tapi ya tetap ada sih, misalnya diberi contoh soal, itu kan ya contoh soal ya, tapi bukan concern kepada bahas soal-soal gitu. Jadi gitu sih bedanya. Ya nggak Bu? Iya, benar Ibu, benar banget. Jadi kan kalau enrichment itu nanti pas kelas 10 dikuatin dasarnya, nanti bisa untuk persiapan univ luar negeri atau univ dalam negeri gitu. Oke, Mirna, kayaknya ada pertanyaan lagi. Bagi yang mau bertanya lagi bisa melalui Zoom chat ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Oke, kayaknya kalau di saya udah cukup jelas sih Bu untuk info session di hari ini. Kalau dari Bu Mira gimana Bu? Mungkin ada pertanyaan atau?
Kayaknya sih udah cukup ya Bu ya. Udah waktunya juga udah semakin itu. Jadi kita cukupkan dulu ya Bu ya. Nah, untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau misalnya masih ada yang bertanya lagi mengenai Wardaya, oh ya Bu, ada satu pertanyaan lagi nih Bu. Ya, silakan. Kelas 9 belum bisa ikut. Oh, kelas Kelas 9 apanya nih, kelas SMP regu? kali Bu ya. Kelas 9 SMP belum bisa Iya, ikut. maksudnya Bisa ikut. Bisa ikut ya Bu ya untuk yang kelas 9 yang tadi saya bilang tetap bisa ikut, tapi harus minimal 5 anak dari sekolah yang sama, grade-nya juga sama kalau kelas reguler. Tapi selain kelas reguler, kita ada juga namanya top SMA ya Bu Mia ya. ada. Top SMA ini silakan Bu kalau misalnya mau jelasin. Oke, jadi top SMA itu adalah berisi anak-anak siswa-siswi yang ada di kelas 9 atau kelas 3 SMP. Artinya mereka akan melanjutkan ke jenjang SMA. Nah, mereka tentunya untuk pendalaman materi untuk misalnya ada sekolah SMA yang ada tesnya gitu kan. Nah, tentu perlu belajar dulu kan biar bisa masuk gitu kan. Nah, itu di Wadaya juga menyediakan Bapak Ibu. Jadi kedalaman materi tentu materi SMP tapi yang benar-benar lebih susah gitu kan karena memang khusus untuk persiapan masuk sekolah-sekolah SMA top gitu, SMA yang terbaik yang rankingnya di atas rata-rata itu. Dan kemudian Iya, untuk pelajarannya ya tentunya matematika, kemudian ada IPA. IPA-nya ini ada IPA fisika dan biologi ya kalau misalnya yang top SMA ini, karena untuk yang top SMA adalah kurikulumnya nasional sih gitu kan. Terus kemudian ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sih gitu. Itu untuk iya top betul. top SMA. Iya betul Ibu. Gitu. Jadi kelas 9 ini kalau misalnya mau top SMA itu nggak perlu kumpulin anak ya Bu ya. Jadi kan bisa dari berbagai sekolah kan Bu ya. Jadi kan pakai kurikulumnya kurikulum Wardaya gitu. Kalau tesnya kapan ya Bu? Tuh bertanya tesnya. Oh. Nah kalau untuk top SMA ini sih kita ada dua jalur ya Bu ya. Ada jalur tes sama jalur non tes. Kalau jalur non tes itu kalau nilai rapot kelas 7 sama kelas 8-nya untuk matematika sama IPA itu 83. Kalau misalnya di bawah itu baru pakai tes. Tesnya sama tanggal 12 Desember gitu. Oke. Ya, terima kasih banyak Bu. Pertanyaannya ada lagi, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang masuk ke Bu Mirna mungkin Bu ada Iya pertanyaan. sih. Kalau dari Bumia udah ada masih ada pertanyaan lagi Bu? Udah sih Bu, udah nggak ada nih, kayaknya udah nggak ada yang masuk ke saya. Ya, udah. Terima kasih. Kita tutup ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu dan terima kasih juga kepada Ibu Mia yang sudah memaparkan informasi mengenai kelas reguler nasional sama kelas reguler internasional. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang masih mau bertanya kepada Warai College, bisa hubungi melalui nomor WA di 0816 950 875 atau di nomor telepon 021 2933 6036. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak ya semuanya. Oke, terima kasih banyak juga Bu Mirna. Terima kasih Bapak Ibu peserta Infocation. Sampai jumpa lagi. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.